Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Kita sekarang masuk kisah Banu Quraidah. Banu Quraidah ini adalah kelompok Yahudi. Banu Quraidah kelompok Yahudi yang melakukan pengkhianatan di perang Ahzab atau Khandak sebelumnya. Ya. Jadi Nabi langsung menindak. Wa kanat Banu Quraidah muahidatan lahu. Ya. Telah ada Bani Quraidah ini ada muahada, artinya satu kesepakatan ya dengan Nabi besar kita Muhammad SAW, yaitu satu janji. Kalau ada musuh dari luar Madinah, kita bersama menjaga Madinah, bersama mempertahankan. Walaupun beda agama, beda suku, beda agama. Ya, biasa tinggal sekampung. Tapi Yahudi hianat. Nah, waktu di perang Khandak, Ahzab, Yahudi malah justru membantu orang kafir dari belakang. Ini hianat kan namanya, membantu mereka memerangi Nabi. Ya itu, ini melanggar janjinya. Fanaqadatil ahda fi muddatil hisor. Mereka membatalkan janjinya pada waktu pengepungan. Ya, jadi Nabi dikepung dari luar. Wa'anul musyrikin, mereka membantu orang musyrik. Falamma hazamallahul ahzab, ketika Allah sudah menyerang Ahzab, Allah ya, itu di Quran disebut angin. Jadi Allah menghancurkan pasukan musyrik dengan angin. Ya, hancur semua itu. Kidirnya yang dia masak tiap hari tumpah semuanya, kemah-kemah terbang semuanya. Ya. Wangkodol hisor, dan pengepungan selesai, tidak ada lagi. Ja'a Jibril alaihi salam ilan Nabi. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqal qailulah. Kedatangan Jibril ini pada waktu Qailulah. Qailulah itu waktu istirahat siang. Ya. Kalau kita antara jam 11 sampai jam 1. Sebelum duhur dan setelah duhur setelahnya. Itu Qailulah. Itu tidur di situ membantu untuk tahajud. Sama kita puasa, sahurnya puasa. Ini sahurnya bangun malam, ya. Jadi kita istirahat sedikit, supaya nanti malam sedikit kuat, ya bangun. Jangan Qailulah tapi kagak bangun, sama orang bangun sahur ke puasa, mulu ya. Nah ini Qailulah.
Fa amara bil khuruj ilaihim. Jadi dengan perintah Jibril, Nabi dapat perintah mengajak semua sahabat keluar untuk mendatangi Bani Quraidah. Ya. Fa kharaja sallallahu alaihi wasallam fa hasarahum. Nabi mengepung. Tuh, ini salah satu strategi perang, dikepung. Ya, musuh dikepung. Berarti dia nanti lama-lama lemah. Dikepung, nggak bisa makanan nggak bisa masuk, dia juga nggak bisa keluar nyari makan. Ya, dikepung. Lama-lama lemes. Ya, ada. Fa arsalu ila Abi Lubabah radhiyallahu anhum yastashiruna. Ya. Ada satu sahabat namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini sama Yahudi ada hubungan dagang, ya, ada join dagang. Makanya Abu Lubabah ini melakukan kesalahan, yaitu membocorkan rahasia. Radhiyallahu anhu. Yes, wa kana min amri radhiyallahu anhu. Ya, sampai turun ayat ya. Artinya tentang taubatnya. Dia menyesal. Ini Abu Lubabah menyesal melakukan kesalahan. Akhirnya dia ikat dirinya di tiang di masjid. Dan dia mengatakan, saya tidak akan melepaskan ini ikatan sebelum Nabi yang melepaskan. Abu Lubabah. Namanya Rifa'ah. Ini julukannya Abu Lubabah. Kayak Abu Hurairah, julukan namanya Abdurrahman bin Sohor. Radhiyallahu anhu. Maka falamma stadda bihimul hisar nazalu ala hukmi. Setelah pengepungan sudah keras, artinya sudah tidak mampu lagi, mereka minta orang Yahudi ya, supaya mereka dihukumi oleh Sa'ad ibnu Mu'adz. Ini penghulu kabilah Aus. Jadi dia nggak mau Nabi, ya, nggak mau Nabi. Karena ini dia nyangka ini pemimpin Madinah dari dulu, ya, sebelum kedatangan Nabi ke Madinah. Nah ini Yahudi nyangka Sa'ad bakal membantu ini Yahudi. Maknanya paling hukumnya apa? Ternyata beliau menetapkan yang dewasa dibunuh, ya, berarti yang nggak dewasa tidak. Nah dari mana ini? Artinya hukum dewasa tidak, yaitu bil imbat. Imbat itu maaf, tidak usah malu, rambut bawah sudah tumbuh, jadi mereka dibuka, sudah tumbuh dibunuh. Yahudi ya, yang nggak tumbuh belum, nggak dibunuh. Ya, belum, berarti belum dewasa. Jadi karena kalau kita bilang udah dewasa, semua pada ngaku belum. Karena kalau bilang dewasa kan dibunuh. Ya, itu. Salah satu artinya mengetahui orang dewasa tidak. Nah, ada lagi mengetahui dewasa yaitu dengan maaf, sudah mimpi basah. Kalau laki, kalau perempuan head. Ya, jadi nggak lihat umur dulu. Ya, untuk ukuran dewasa itu perempuan sudah head, sudah dewasa. Kadang belum 15 tahun. Laki juga kadang mimpi basah belum 15 tahun. Nah, seandainya ada anak laki tidak mimpi-mimpi basah, nggak balik-balik dong. Oh tidak, ditunggu sudah 15 balik. Perempuan juga nggak head, ya 15 berarti udah dewasa juga. Ya, hukum Sa'ad bin Mu'adz. Jadi mereka minta kita dihukumi oleh Sa'ad, enggak mau sama Nabi. Yahudi radhiyallahu anhu, karena mereka menyangka Sa'ad bakal membantu karena dia hulafa. Hulafa itu join dagang. Jadi dari dulu ada dagangan itu bersatu bersama, ya. Enggak ini orang join dagang enggak lihat agama. Ya kan, sama kita. Wa kana qad usiba bisaham. Nah, saat ini
waktu di perang Ahzab, perang Khandaq kena panah. Jadi panah beracun ya, jadi dia sudah lemah, sakit juga ya. Berarti dia mendekati ajalnya. Ya. Pada saat itu beliau digotong, diangkut ya, untuk menghadiri ini peristiwa, dan dia yang menetapkan hukum. Ya. Fahakama bihim biqatli rijalihim. Nah, saat menetapkan hukum pada Yahudi Bani Quraidah, qatl rijal. Jadi yang laki dewasa dibunuh. Ya. Wasabi nisaihim. Yang perempuan jadi sabi, artinya tawanan atau jadi budak. Ya memang begitu hukum dari Allah ya. Wadararihim, anak-anak yang belum dewasa. Wa kismati amwalihim, harta bendahnya dibagi-bagi. Ada. Ini namanya ghanimah, rampasan perang juga. Ya. Ada juga Yahudi rumahnya dirusakin sama dia, karena dipikir bakal diambil. Jadi dihancurin rumahnya, dirusak. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada Sa'ad, laqad wafaqta hukum Allah. Kamu sepakati hukum Allah. Ya. Jadi kan dia menghukumi karena Yahudi minta dia yang berhukum. Ternyata sesuai, ya, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Summa mata. Beliau pun meninggal setelah peristiwa itu. Dan Nabi mengatakan wahtazzal ars bi mauti. Ars itu goyang dengan kematian Sa'ad. Goyang kenapa? Parahan gembira. Ya. Karena ars ini dipikul malaikat. Malaikatnya senang menunggu ruhnya Sa'ad. Ya, karena saat ini Masya Allah sangat berjasa. Pertama Nabi aja waktu hijrah itu hampir separuh Madinah masuk Islam karena beliau. Kan dia pemimpin suku, pemimpin kabilah. Dia datangi sukunya, ya qaumi, wahai kaumku, ata'rifunani, kamu kenal saya? Nah, kamu penghulu kita, kamu ketua kita, ya, cintai ya. Ya, atuhibunani, kamu cinta. Ya, atau ini kamu taat sama saya? Iya. Sekarang saya Islam. Bagaimana? Semua kaumnya masuk Islam. Qabilah Aus. Ada lagi satunya, pemimpin Qabilah Khazraj, yaitu Sa'ad ibnu Ubadah. Ini orangnya karom, ya, kaya, murah. Ya, Nabi ini punya ada kira-kira 300 sahabat. Ya, ketuanya Abu Hurairah, namanya Ahlus Suffah. Mereka nggak ada kerjaannya, nggak ada punya kerjaan, nggak ada bidang, ada kebun, nggak ada dagangan, nggak punya rumah, nggak punya istri. Mereka kawin setelah Nabi wafat, kayak orang nyantren, paham? 300 orang. Ini kadang Nabi setelah sholat Isya, dia tawarin sahabatnya, ada makanan di rumahmu lebih, kalau ada ajak nih orang nih. Ada ya Rasulullah, tapi cuman ya 2 orang doang. Ya udah ajak 2 orang. Kamu berapa? Saya punya makanan lebih, bisa 3 orang ajak. Kadang sisanya kan 300, kadang sisanya 200. Kata Sa'ad, semua ke rumah, kasih makan semua. Tiap hari ya. Ya, tiap hari bikin apa? Acara nyembelih kambing. Ya. Kaya murah. Makanya murah itu cocoknya sama orang kaya. Kalau ada yang murah, apa, kere, keluarnya dikit. Ya bagus sih, sifat murah itu bagus, cuman bagusnya sama orang kaya. Kalau orang kaya murah, jangkauannya besar. Nah kalau orang miskin murah, paling 1 orang dapat. Nah, terus berani itu bagus, tapi bagus sama orang laki. Tidak bagus perempuan berani, kalau malam keluar aja kagak beres. Nggak pas. Jadi sifat juga ada penyesuaian. Ini cocoknya buat ini, buat ini. Ya. Fahtazza, ini harus goncang. Waktu di perang Badar juga
karena terjadi di mana di luar Madinah. Ya, sahabat-sahabat pada waktu itu terbanyak dari Ansor. Ya, Nabi minta saran, asyuruni aku. Berdiri Mikdad Ibnul Aswad Al-Kindi, tapi dari Mekah, dia muhajir. Famdi ya Rasulullah, lawan ini orang kafir, ya. Nabi nggak ada kesiapan sama sekali. Lawan, ya. La naqulu laka kama qala Bani Israil. Kita nggak mengatakan kepada engkau seperti yang dikatakan Bani Israil pada Nabi Musa. Dulu Nabi Musa ngajak Bani Israil berperang melawan Amaliko di Baitul Maqdis. Apa kata mereka? Ada di Quran. Idhab anta, pergilah engkau wahai Musa wa rabbuk, dengan Tuhanmu, waqatila, perang. Inna hahuna qaidun, kita di sini duduk, kagak mau ikut. Bani Israil. Kata beliau, enggak, kita enggak bilang sama engkau seperti Bani Israil mengatakan Nabi Musa. Idhab, tapi maju. Ya. Anta engkau ya Rasulullah bersama Tuhanmu. Inna ma'akuma, kita bersama muqatil, ikut juga membantu. Tapi yang bicara orang Mekah. Nabi berharap yang berbicara orang Madinah. Lama-lama saat terasa, ka'annaka turidna ya Rasulullah. Sepertinya engkau mengharap kita ini yang angkat bicara, siap untuk berperang. Kata Nabi, na'am, iya. Akhirnya dia berdiri, ya Rasulullah, qad aman Nabi, kita sudah beriman kepadamu. Wa shaddaqna, kita membenarkan engkau. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq, bahwa kita bersaksi yang kamu bawa ini adalah agama yang benar. Famdi, maju ya Rasulullah. Al-haq, hak tidak bisa diterjemahkan. Lau hudhadal bahar lahudna ma'ak. Seandainya engkau ya Rasulullah menyelami ini laut, kita juga nyelam, enggak pakai nanya, kita ikut bersamamu, ya. Itu ungkapan saat. Nah, waktu ini beliau ucapkan ini, Nabi gembira. Tuh bayangin, jadi dia luar biasa, berjasa menggembirakan Nabi dan seterusnya. Makanya beliau waktu meninggal istazzal ars, goncang itu ars, ya. Apa? Goyang, ya, goyang. Karena malaikat ini memikul, ya, goyang gembira. Kayak orang tuh kalau, makanya ada namanya torop. Torop itu goyangan gembira. Itulah biasanya orang kalau kawin ada goyang dikit. Apa namanya? Ya, isyara, ya. Ini saat radhiyallahu anhu. Summa mata, beliau meninggal ihtazza bi qudumi ruhi. Nah, sudah. Nah, setelah peristiwa ini, zuwajuhu bi ummil mu'minin Zainab binti Jahash. Ya. Jadi setelah peristiwa penyelesaian Bani Huraidah, beliau kawin dengan Zainab. Ini misanannya sendiri. Misanan yang mana sebelumnya Zainab ini diperistrikan oleh Zaid bin Harisah. Zainab misanan Nabi dari ibunya. Karena Zainab ini anak daripada Umaymah binti Abdul Muttalib. Kan dia Jahash, ayahnya Jahash. Ya, ibunya Umaymah. Jadi bibinya Nabi dia punya ibu. Misanan, ya. Nah, ini Zainab berbangga dengan istri yang lain. Karena beliau dikawinkan oleh Allah langsung. Di Quran itu ada. Jadi falamma qada Zaidun minha watara. Ketika Zaid selesai menceraikan Zainab dan iddah selesai, zawwajnakaha. Enggak ada saksi, enggak ada wali, enggak ada apa, enggak perlu semuanya. Yang bikin hukum kan Allah. Langsung halal. Ya. Makanya artinya yang mengakui bahwa Rasulullah itu apa yang beliau mau langsung Allah buru-buru ngasih. Kita kalau cinta sama orang, apa yang dia mau kita buru-buru ngasih, ya. Dulu ingat nggak waktu pengantin baru, kita mau bini kan masih cinta-cintanya tuh, kita ajak ke pasar, Jangan sampai jatuh. jalan, bukan, itu bini baru lihat tas,
bungkus. Belum minta, belum. Kita baru lihat matanya. Mas, bungkus tuh. Apalagi, jalan lagi. Tanya nenek. Hah? Waktu mau turun tangga kita. Iya, biasa gitu. Itu sih sudah masuk semua udah itu. Jangan sampai jatuh, jangan sampai apa. Masuk lagi, apalagi musim buah, mangga. Ini bini baru lihat mangga, bungkus. Kata penjual, berapa Mas? Semua, sama kau sekalian. Nah, tapi biasa kalau anak udah 6, nah, dia jalan ke pasar, bini lihat mangga, belum matang, pulang aja, pulang. Ya itulah. Iya, bonyok lagi. Artinya cinta ini luar biasa ya. Jadi Allah dari cintanya sama Nabi baru kepingin dikasih. Ya, apa namanya? Ya itulah gambaran cinta begitu. Zuwajuhubin. Ini kisahnya cukup panjang ya. Kita doakan jamaah panjang umur. Terangkan sekali, tolong terangkan sekali. Jadi omongan-omongan yang Israiliyat itu nggak benar. Masalah? Masalah suratnya Nabi Zainab. Oh iya itu Penting. belum, nanti bahas ini panjang ya. Cukup waktu. Rabbana fa'na bima 'allam. وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتب أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلا أتقياء علما نحظى بالخير نطفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله. ربنا وتقبل دعاء منك الإجابة بجيسنا محمد خير البرية دعوة سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم